pahlawan itu akan selalu lahir dari krisis. Melepaskan dari soal new era atau apa, tapi kapanpun ketika kita menghadapi sebuah krisis, itu kita harus mulai berpikir, jangan selalu memakai jalan yang linear, kalau perlu kita yang unlinear. Kembali di Time Podcast by Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, wakil pemimpin redaksi di Time Indonesia. Saat ini saya bersama orang hebat di media, Mas Sabto Anggoro. Bisa aja. Pemimpin redaksi dari tirto.id. Orang yang luar biasa. Di sini saya mau mencuri ilmu dari Mas Sabto ini. Karena kita tahu saat ini kita ada pandemi, semua terdampak termasuk media. Ini mau Mas Sabto, saya ingin tahu dulu sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, apa yang terjadi di Tirto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Tirto. Saya mungkin lebih pada ngomong tentang pengalaman bagaimana kami mengelola Tirto ya. Itu yang jadi kita tahu ini. Tentu aja kami ya relatif shock ketika pandemi jatuh, bahwa secara pemberitaan kami termasuk mendapatkan banyak tanggapan daripada pembaca, dan ada salah satu riset yang mana ada 5 besar media, salah satunya Tirto menjadi salah satu media rujukan. Tentu aja itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan. Tapi kalau soal redaksional mungkin ini bukan berarti congkak, sombong atau riak. Kalau dari sisi redaksional relatifly kita nggak masalah, tinggal itu kan day to day kita harus belajar tentang bagaimana memahami masalah, bagaimana kita liput, bagaimana kita in-depth, bagaimana di riset dan lain-lain. Tapi yang menjadi masalah ketika pandemi ini tentu aja adalah shock besarnya kita adalah pendapatan iklan. Jadi ketika pada tahun 2019 bagus, tahun 2020 bulan Januari, Februari, Maret itu bagus, bahkan meningkat. Tapi begitu masuk di bulan April, Drop. Mei, Juni, Juli itu terjun bebas. Ya, itu yang jadi masalah. Sementara bagaimanapun juga kan kita bertanggung jawab bagaimana supaya mengelola. Kebetulan saya kan selain pemimpin redaksi, saya juga adalah masih CEO ya, karena supaya ngirit nggak gaji banyak orang gitu kan. Berarti gajinya 2 dong. Iya. Pemret 1 sama CEO 1, gajinya 2 aja dengan. Iya, 2 tapi kecil-kecil ya. Jadi itu yang membuat kita shock. Alhamdulillah ada aja pihak yang bisa dimintain tolong untuk bisa running well, dan sebelumnya ada beberapa teman juga yang misalnya mengundurkan diri, kok dilalah juga sebelum masa pandemi, sehingga beban kita tidak terlalu tinggi, walaupun sebenarnya itu mengurangi kinerja kita, karena kan jadi orang-orang yang lain itu bisa mendapatkan beban dari orang yang sudah keluar itu. Ya tentu aja kita harus pinter-pinter untuk bisa mengatur bagaimana supaya tetap running well, karena kan pembaca tidak pernah tahu bahwa di dalam itu ada kondisi, ada masalah ini itu kan kita nggak boleh apa istilahnya curhat pada pembaca, itu kan nggak bisa gitu Mas Wahyu. Inovasi running well-nya itu ke apa atau bagaimana itu? Kebetulan di tahun 2019 itu kita sudah merintis bagaimana kita supaya mengatasi SDM yang berkurang karena beberapa yang pindah itu. Kita sudah punya pengalaman, jadi kita bisa berkolaborasi untuk bisa tetap menciptakan konten-konten yang berkualitas, yang in-depth, yang investigatif. Ya tentu aja yang selama ini saya punya tim sekian, karena sebagian ada yang pergi, dan untuk mengatasi berkurangnya beberapa SDM tersebut kita berkolaborasinya bagaimana? Ya kita
dalam tanda kutip dagangan ide. Ya. Kita punya ide seperti ini, cari teman-teman yang bisa kerjasama dengan kita, liputan bareng, narasumbernya cari masing-masing, kita sudah bikin rapat bareng, sehingga nanti kita bisa mendapatkan bahan yang banyak, yang menarik, yang in-depth, tapi dilakukan tidak hanya sendirian. Nah, nanti representasinya apa itu mempublishnya itu terserah masing-masing dengan karakter medianya masing-masing, karena setiap media kan bagaimanapun juga punya gaya ya, pasti punya gaya, punya karakter, dan punya tension apa yang dipilih untuk bisa dalam tanda kutip merayu pembaca itu. Jadi rumusannya itu kolaborasi dengan media-media, liputan bareng, menghasilkan produk jurnalistik yang berbeda-beda, karena memang yang meramu dapurnya masing-masing semacam itu. Tapi kalau dari segi bisnis mungkin ada ilmu yang bisa diserap ini dari Mas Sabta. Dari segi bisnis sebenarnya kalau dibilang itu pendapatannya jatuh-jatuh amat sih sebenarnya tidak, tapi ini karena model bisnis yang ada di Indonesia saat ini untuk media sebagian besar hanya berpaku pada iklan. Karena itu sehingga media juga terpengaruh besar karena para advertiser itu pada saat pandemi ini adalah memiliki kejatuhan yang minus, pendapatan yang minus, sehingga mereka walaupun sudah tanda tangan kontrak sama kita yang mestinya jatuh tempo 2 bulan 3 bulan itu terus menyampaikan ke kita bahwa Pak, apa itu Mas, dari teman-teman di Tirto tolong invoice-nya nggak bisa jatuh tempo sekarang, mundur 6 bulan, kayak gitu. Ya tentu aja itu harus diatasi. Bagaimana diatasinya? Kita sudah istilahnya kayak semacam dalam tanda kutip anjak piutang kalau dalam dunia bisnis. Jadi kita bisa kita pendapatan kita yang berupa invoice itu memang susah untuk cari duit. Kita sampaikan ke orang-orang yang punya duit, aku pinjam utang tapi jaminanku ini loh invoice saya, kayak gitu. Itu hal yang biasa dalam konteks berbisnis, berkarya, berusaha, seperti itu udah hal yang biasa. Tapi yang jelas walaupun dalam proses krisis semacam ini kualitas tetap yang diutamakan oleh Tirto. Caranya tadi dengan kolaborasi. Bahkan dalam kolaborasi ini alhamdulillah tahun 2020 Tirto itu mendapatkan dua penghargaan. Satu penghargaan Tasrif Award. Tasrif Award itu ada 2 juara. Jadi biasanya 1 juara. Tahun ini Tasrif Award dari AJI Indonesia itu ada 2 juara. Satu yaitu soal nama baik kampus dan satu soal liputan Papua. Dan kedua-duanya itu Tirto ikutan liputan di dua-dua itu, sehingga kita menjadi bagian untuk mendapatkan award itu. Yang kedua, ini lebih penting lagi, pada bulan September kemarin diumumkan bahwa kolaborasi nama baik kampus tadi menang SOPA Award. SOPA Award itu adalah Southeast Asia untuk karya jurnalistik yang terbaik. Jadi kita mendapatkan juara. Itu kolaborasi antara Tirto, Jakarta Post, Vice Indonesia sama BBC Indonesia. Luar biasa sekali cerita Mas Sabto ini. Bagaimana kolaborasi tetap bisa menjaga dapur redaksi, baik itu secara bisnis, baik itu secara mutu kualitas. Kita lanjut habis ini. Mas Sabto, bahwa kolaborasi bisa menjaga kualitas. Tapi masalahnya gini Mas, apakah selama ini Tirto itu pilih-pilih kerjasama dengan media yang punya nama besar, atau memungkinkan nggak sih kolaborasi dengan media-media lokal, mengangkat isu yang sama, punya framing atau agenda setting yang sama untuk diangkat ke nasional? Karena harus diakui memang sekali lagi Tirto itu menjadi rujukan. Amin. Jadi enggak juga. Jadi dalam kasus laporan tentang Wamena, tentang Papua kita kolaborasinya dengan Jubi. Jubi itu publisher dari Papua, dan mereka menyampaikan bahwa dia punya ide seperti ini.
dia akan merasa akan lebih bagus kalau publishnya selain di Jubi juga di Tirto. Dan untuk itu kami mengirim teman ke Papua. Ke Papua ya. Dari Tirto, ada dari Jakarta Pos sama Jubi yang tahu lokasi-lokasi yang potensi di sana yang terjadi kerusuhan dan lain-lain, siapa narasumber yang layak untuk disampaikan, kita melakukan liputan di sana dan kita jalankan itu sama Jubi. Selain itu juga dalam konteks laporan-laporan yang berkaitan dengan nama baik kampus, di mana banyak predator-predator di kampus yang itu menjadi serial, itu sebenarnya sumbernya atau idenya justru teman-teman dari LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Lembaga mahasiswa itu kan mereka punya penerbitan, punya cetakan atau punya publikasinya. Nah, itu selama ini mereka ketika masuk ke wilayah-wilayah informasi yang agak sensitif gitu, mereka ragu-ragu kan. Nah, mereka pernah juga akhirnya tertrigger ketika di sebuah kampus ada mahasiswa menulis di medianya, di media kampus yang dibiayai kampus, mengkritik tentang apa yang terjadi di kampusnya. Ternyata sama kampusnya mereka dapat peringatan. Karena dapat peringatan, mereka ngasih tahu ke kita. Ya, karena ini menarik, tentu aja tidak sekedar percaya sama teman-teman LPM. Karena ini menarik, kami teman-teman dari Tirto itu melakukan liputan lebih lanjut. Mau datanya boleh dipakai apa enggak, boleh dipakai, tapi walaupun begitu tidak langsung kita pakai begitu saja. Kita adakan riset, kita turun ke lapangan, kita melakukan wawancara secara berbagai macam narasumber. Akhirnya alhamdulillah ya, terus kita mencari kolaborasi lain supaya, karena ini kan relatif besar dan berat, sehingga kita perlu supaya laporan kita itu menjadi Big Bang gitu, sehingga Big Bang, makanya kita melibatkan Jakarta Post, melibatkan Vice Indonesia dan BBC Indonesia gitu loh. Dengan adanya di BBC Indonesia itu ya mungkin salah satu yang menjadi faktor bahwa kita mungkin bisa mendapatkan hadiah sampai tingkat internasional, walaupun yang lebih utama adalah bukan soal kerjasamanya itu, tapi lebih utama adalah materi yang ada di situ dan pengolahan yang ada di situ itu cukup bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks in-depth journalism. Oke. Ini Mas Sabto, kolaborasi sudah. Sekarang bagaimana pandangan Anda ini ketika di era pandemi ini, jurnalistik itu harus seperti apa? Media harus seperti apa sekarang? Sebenarnya saya tadi waktu di acara konferensi tadi saya sampaikan, saya diminta sebagai pembicara, saya sampaikan bahwa setiap era, setiap saat itu pasti ada pahlawannya, dan pahlawan itu akan selalu lahir dari krisis. Nah, saat ini kan krisis. Justru di saat yang krisis ini itu menantang siapapun, termasuk kita, kalau orang-orang yang kreatif, untuk tetap bisa menghasilkan sesuatu. Ya, saya melepaskan dari soal new era atau apa, tapi kapanpun ketika kita menghadapi sebuah krisis, itu kita harus mulai berpikir, jangan selalu memakai jalan yang linear, kalau perlu kita yang unlinear, kita kalau perlu yang extraordinary. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi selama ini selalu ada kesulitan-kesulitan itu, dan inilah siapapun yang teman-teman yang bergerak di dunia jurnalistik, di dunia publisher, kalau memang ada ya kayak ini yang dilakukan sama teman-teman dari Times Indonesia dengan adanya podcast ini, juga saya pikir salah satu terobosan yang menarik juga, sehingga bisa membuat selama ini hanya berdasar pada tulisan, wawancara dan lain-lain, tapi bisa membawa orang sini bisa mendapatkan view yang bagus, sehingga bisa mengangkat hal-hal yang selama ini tidak terpikir oleh orang atau bagaimana, sehingga maka kualitas itu akan tetap terjaga dan masih ada namanya kreativitas baru, produk-produk baru yang bisa memberikan nilai tambah kepada para pembaca atau para pemerhati atau viewers daripada teman-teman sekalian. Jadi perlu lagi inovasi tentang jurnalistik, bahwa memang jurnalistik itu dinamis. Sekarang harus seperti apa?
sebenarnya dari jurnalistik dari dulu sampai sekarang itu kan relatif sama, tidak berubah. Kalau Anda baca dari apa itu Bill Kovac itu Bapak jurnalis internasional dengan buku-bukunya yang banyak dibaca oleh teman-teman jurnalistik. Sebenarnya dari model liputan, bagaimana cover brochure dan lain itu sudah nggak tetap sama, tapi, baku. Tapi yang selama ini yang berubah itu adalah nggak sekedar itu adalah mediumnya. Kalau dulu dicetak, terus kemudian di televisi, di radio. Sekarang mau cetak, televisi, radio, di online itu bisa dilakukan semuanya. Ya, itu selama teori-teori itu atau ilmu-ilmu tersebut tetap bisa terjawantahkan, bisa dilakukan. Mediumnya yang berubah lah. Di saat kapanpun kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru, dan termasuk medium-medium yang berubah karena pola konsumsi orang sekarang sudah berubah. Tidak hanya baca koran, tidak hanya di handphone banyak teks, tapi juga sudah ingin lihat video grafik di sosial media ya. Apapun soal gratis atau bayar itu soal bisnis model, tapi yang pasti adalah bagaimana cara melakukannya itu kita harus cepat beradaptasi tentang hal-hal yang baru yang muncul, yang menjadi bagian dari ekosistem media. Oke, sangat menarik. Tapi kemudian ketika ada pembicaraan lagi bahwa jurnalisme itu harus memberi lebih, kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan oleh media ketika ada tuntutan bahwa media harus memberikan lebih, tidak hanya sekedar apa, tapi why-nya, how-nya itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, yang ini bisa dianu dari dua hal. Kalau kita ngomong newsworthy, itu adalah bicara tentang novelty, sesuatu yang baru. Jadi kalau Anda punya informasi, kalau informasinya sama dengan yang lain-lain, maka tidak memiliki newsworthy. Jadi tidak memiliki newsworthy. Jadi tidak memiliki value yang kuat. Tapi kalau Anda bisa memberikan tambahan informasi, yang ditulis cerita mungkin sudah sama dengan beberapa teman lain, tapi karena kita tambahkan dengan adanya riset, data, ada beberapa kita melakukan survei dan lain-lain, itu pembaca akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi walaupun Anda sudah baca di mana-mana, akan merasa ini lebih lengkap. Nah, itu harapan kita dari sisi kontennya. Tapi ada beberapa hal yang berkaitan dari sisi mediumnya. Kalau kemarin hanya baca teks tadi atau dari hanya bisa cetak kayak gitu, tapi sekarang kan orang itu pola konsumsinya udah berubah. Karena sekarang lagi rame podcast ya kita harus ikut di situ. Lah, sering orang berpikir misalnya terpaksa kita harus menyebut misalnya ada YouTube, ada IG, ada TikTok dan lain-lain. Mereka memiliki karakteristik yang macam-macam. Orang bilang bahwa TikTok misalnya nggak bermutu. Sebenarnya bukan soal TikToknya yang tidak bermutu. Kalau kita bisa menjadikan medium apapun itu dengan konten yang bagus, orang akan ke sana. Oke, paham. Jadi jangan disalahkan sekedar mediumnya. Siapapun yang bisa mewarnai medium itu dengan terobosan ide yang segar dan menarik, itu akan memiliki nilai lebih di mata pembaca. Oke. Luar biasa perbincangan sore ini dengan Mas Sabto. Kita dapat ilmu bahwa perlunya kolaborasi, perlunya penambahan konten yang bagus, apapun itu medianya. Terima kasih Mas Sabto untuk waktunya yang singkat. Terima kasih. Ya. Saya Wahyu Nurdianto bersama Mas Sabto. Time Lover, salam sehat.